Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Ya Sobat Rasinda, selamat malam. Apa kabar? Malam hari ini malam yang luar biasa. Dan Sobat Rasinda, program Sejati saat ini akan kembali bersama kita. Dan tema yang luar biasa pada malam hari ini yaitu kemenangan sejati versus traumatik. Malam hari ini kita ditemani oleh Sobat Jokodik dan Sobat Matius Sudiman, yang malam hari ini akan membawa kita lebih mengenal dan mengerti untuk bagaimana kita bisa menang dari traumatik. Sebelumnya, saya akan sapa dulu sobat kita yang ada di studio. Selamat malam Sobat Jokodik. Selamat malam, Shalom. Ya, selamat malam Sobat Matius. Selamat malam. Ya, malam hari ini Sobat Rasinda dapat bersama kita on air di 0271 661 806 atau di SMS Rasinda di 0896 859 0600. Juga Sobat Rasinda bisa langsung komen atau meresponi di Facebook kita seperti biasa di Rasinda Solo. Sobat Rasinda bisa berinteraksi dengan para narasumber pada malam hari ini. 1 jam ke depan kita akan bersama dengan Sobat Jokodik dan Sobat Matius Sudiman. Baik Sobat Rasinda, saat ini saya akan menyapa dulu. Dan 1 jam ke depan kita bersama dengan kedua sahabat kita. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Sobat Jokodik memulai. Terima kasih sekali Sobat Musik Beja yang sudah membuka acara yang luar biasa ini. Sentuhan jiwa damai di hati sejati. Sobat Rasinda yang berbahagia, kita ketemu lagi di Kamis malam seperti ini, dan hari ini live dan agak berbeda dari waktu-waktu yang sebelumnya. Karena waktu-waktu yang sebelumnya tidak dalam satu ruangan tertutup seperti ini. Jadi karena COVID-19 sudah mereda sehingga kami berani. Ya, berani. Mengapa berani? Salah satunya adalah wajah kami dan kostum kami ini dengan simbol-simbol keberanian yaitu merah membara. Ya, warna merah seperti warna bendera kita. Kalau merah berani. Ya. Jadi kami berani dalam satu ruangan, tentu saja masih dengan cara maskeran. Gitu ya Sobat. Betul. Sobat Matius. Betul. Sobat Matius juga pakai masker betul. yang merah. Iya, berani. Kalau waktu-waktu yang lalu, wah, masih takut-takut ya dalam waktu yang sama tetapi tempat yang berbeda. Luar biasa, puji Tuhan. Sobat Rasinda yang berbahagia, mari nanti bisa bertanya akan mengenai topik yaitu kemenangan sejati versus traumatik. Apa sih traumatik? Apa sih kemenangan yang sejati? Nanti akan dijelaskan oleh Sobat Sudiman. Saya akan sedikit memberikan siapa sih Sobat Sudiman ini, boleh ya? Siap. Iya, Sobat Sudiman ini seorang pensiunan atau bahasa kerennya itu purnawirawan gitu ya, pensiunan dari PNS. Sekarang ASN ya, Aparatur Sipil Negara. Jadi sama saja itu. Itu sudah berapa tahun? 2 tahunan yang lalu. Ya, 2 tahunan yang lalu. Betul. Jadi memang secara usia masih sweet, bukan sudah tapi masih sweet. Bukan sweet 17 tapi sweetda. Iya. Tapi semangatnya tadi sekali lagi seperti semangat 45 gitu ya. Oke. Sobat Rasinda yang berbahagia, Sobat Sudiman ini
nanti akan memberikan satu topik mengenai kemenangan sejati dan versus traumatik. Nanti mari mungkin sedikit pembukaan dari Sobat Sudiman. Oke, terima kasih Sobat Jokotik. Sebelumnya saya sapa dulu. Shalom Sobat-sobat Rasinda. Ya, salam, salam. Anda Salam. berada. Harapan saya Sobat-sobat Rasinda dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat, Amin. dan beserta keluarganya tentunya. Amin, amin. Oke, selamat berjumpa kembali di hari Kamis ini. Kita mulai lagi, ya, kita lanjutkan lagi untuk acara sejati. Pada malam hari ini dari tim sejati itu mengangkat satu tema yang luar biasa, kemenangan sejati versus traumatik. Nah, pada tema malam hari ini ada dua variabel ya yang sangat penting, yaitu kemenangan sejati dan traumatik. Nah, kemenangan sejati, baiklah saya ambilkan dari ayat kitab suci saja ya. Itu diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes 1 pasal 5 ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 saja. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, itulah yang disebut kemenangan yang sejati. Ya. Banyak kemenangan, tapi kemenangan yang sejati itulah. Yang kedua adalah variabel kedua adalah traumatik. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Selanjutnya waktu akan saya kembalikan dulu pada Sobat Jokotik. Mari silakan. Wah, luar biasa. Terima kasih Sobat Sudiman. Tadi sudah dibuka dengan kebenaran firman Tuhan. Sangat jelas di sana. Tadi apa? 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 dengan 5. Iya, betul. Ya, mungkin para sobat Rasinda yang berbahagia sudah sering mendengar ini, tetapi kita akan kupas dan itu akan mendasari supaya di dalam pembicaraan atau di dalam pembahasan diskusi atau apapun ini nanti, karena ada tanya jawab melalui WA maupun FB, nanti bisa kita berbarengan untuk membahasnya. Baik, sebelum ada pertanyaan yang akan masuk, saya ingin bertanya. Siap. Bukan saya sih sebenarnya. Ada cerita itu. Ada cerita di sebuah sekolahan sih. Iya. Saya nggak perlu sebut di mana, tapi di Solo ada penculikan anak ini. Penculikan anak. Ada 2 kasus sebenarnya. Ada yang sudah terjadi betul-betul diculik. Ada juga yang hampir. Saya akan ceritakan yang sudah pernah diculik. Anak ini diculik
betul-betul diculik, artinya di bawah seseorang yang tidak dikenal, itu anak SD ya, di anak SD masih kelas 1 begitu, di bawah orang tak dikenal, dan kemudian singkat cerita sebenarnya tidak sampai minta ya seperti sinetron itu minta tebusan sekian ratus juta atau miliar, enggak, tapi memang hanya sehari semalam kemudian dikembalikan lagi. Tetapi anak itu sangat menderita atau traumatis sekali. Jadi ternyata memang yang menculik itu sebenarnya orang yang tetangga begitulah, tetangga agak jauh, intinya hanya sekedar menteror orang tuanya sebenarnya. Tapi korbannya anaknya ini. Ini cerita ini di Solo. Itu sudah lama sih, sudah mungkin sekitar belasan tahun yang lalu. Sobat Suliman, bagaimana anak yang masih SD ini ceritanya itu kadang-kadang sampai sekarang yang sudah mahasiswa itu kalau ingat tuh ada satu ketakutan gitu. Nah itu betul ya? Itu apakah dinamakan traumatik? Betul, itu akibat dari traumatik. Nah, traumatik tuh mungkin apakah bisa sangat berat atau mungkin hanya ringan-ringan saja? Ini termasuk apa yang anak ini ya? Iya. Karena hanya sehari semalam gitu ya. Ya betul. Ini memang kategori trauma itu bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, tergantung peristiwa. Iya, peristiwa yang dialaminya. Misalnya anak-anak ya pada masa kecil dibully, itu bisa ya, jadi trauma. Iya. Nah, kalau sampai dari kasus seperti penculikan, iya, itu bisa masuk ke kategori trauma berat. Iya. Trauma berat karena dia terputus dari orang tua. Betul. Jauh dari orang-orang terdekat ya. Betul. Dan dia bersama orang asing. Iya, betul. Nah, ini berakibat satu trauma yang berat. Jadi peristiwa itu walaupun 24 jam. Ya kurang lebih sih. Iya. Kalau dihitung mungkin ya 24,5 jam itu. Iya. Itu sudah merekam ya. Merekam dan masuk ke otak bawah sadar ya. Otak bawah sadar ya. Oke, dan mungkin di situ ada suara, ada penglihatan apa kalau dia disekap misalnya. Disekap di ruangan tertutup ya. Betul. Itu terekam semua. Mungkin ya mulutnya dilakban gitu ya. Nah, peristiwa itu akan terekam semua oleh memori otak dan masuk ke otak bawah sadar. Dan itu tidak bisa dihapus sampai kapanpun. Tidak bisa terhapus itu ya. Iya. Walaupun bisa terlupakan, tapi terlupakannya tidak permanen. Misalkan terlupakan sesaat gitu ya. Tapi apabila ada sesuatu kejadian, entah itu dia di ruangan yang mirip-mirip dengan keadaan waktu itu bisa muncul lagi trauma itu. Bisa muncul lagi. Oh. Tahu mendengar suara. Iya. Suara yang mirip-mirip dia dibawa itu. Atau melihat wajah yang mirip orang yang menculiknya misalnya orangnya yang menculik brewok, dia melihat orang brewok itu memori itu muncul lagi ya. Iya. Nah itu terus akan dibawa sampai dewasa dan ini mempengaruhi produktivitas ya. Iya sebentar ini saya perlu membaca, ini ada komen dari Facebook. Kalau boleh, terima kasih ini dari Bapak David Setiawan. Wah, kita dikomentari mantap ini. Kita meskipun sudah mantap. Terima kasih Pendeta David Setiawan. Kemudian siapa nih? Wiwi Robiarjo hadir. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian siapa ini? Marcela. Wah, ini nampaknya sudah jadi pendengar atau pengamat setia ini. Marcela Anandita.
selalu setia betul dengan sejati. Terima kasih sekali untuk saudara-saudara yang sudah memberikan komen di FB. Dan dari WA, belum ada. Dari WA, silahkan WA-nya nomornya bisa disampaikan, yaitu melalui 086 0896 80 590 600. Saya ulangi, untuk komentar di WA atau WhatsApp yaitu 0896 80 590 600. Ya. Baik, Sobat Rasinda yang berbahagia, ini baru pembukaan, rasanya semakin menggebu-gebu ini. Ada peristiwa-peristiwa penculikan, ada yang tadi dibully gitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Apa materi yang bisa ditambahkan selanjutnya? Silakan untuk Sobat Sudirman. Jadi trauma bisa diakibatkan kekerasan yang dialami pada masa kanak-kanak. Bahkan kekerasan keluarga, KDRT. Ya, itu bisa membuat anak itu trauma. Ya, KDRT. Sehingga ada anak yang takut dekat dengan orang tuanya ya. Itu bisa karena dia trauma pada masa kanak-kanak. Nah, kekerasan itu bisa bentuknya kekerasan fisik juga bisa. Bentuknya kekerasan verbal itu juga bisa. Kata-kata gitu ya. Iya, betul. Yang menjatuhkan atau yang membuat down itu bahasa. Ya, termasuk seperti itu ya. Yang sekarang itu sering terjadi, anak-anak itu dirundung ya. Perundungan. Ya, bully itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, perundungan. Ya, itu dibully atau dirundung itu. Ya. Nah, itu bisa anak itu menjadi trauma. Iya. Kalau itu terlalu berat ya. Terlalu berat, anak itu bisa putus asa. Iya, betul. Sebentar untuk Sobat Sudirman, ini di FB masuk lagi nih, ada sapaan dan pertanyaan. Tadi ya, ini dari Bapak Andi Prasetyo. Sip. Jesus bless you. Terima kasih untuk Saudara Andi Prasetyo. Terima kasih untuk komennya. Kemudian lah ini Marcella Anandita ya, ini yang setia sekali ini ya. Ada selamat malam narasumber, mohon pencerahan. Wah, pencerahan loh ini. Ayo saya bacakan nih ya. Bagaimana seseorang yang memiliki traumatis bisa memiliki kemenangan sejati? Itu dua pertanyaan. Wah, ini memang luar biasa. Yang kedua itu, apakah standar kemenangan sejati? Jadi yang pertama, bagaimana seseorang yang memiliki trauma tadi ya, kok itu supaya bisa memiliki kemenangan sejati? Dan standarnya itu seperti apa kemenangan sejati? Itu dari Saudari Marcella. Wah, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, jadi seperti ayat yang saya bacakan tadi, yaitu sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, itu iman kita. Nah, jadi kemenangan itu apabila kita sudah berbalik ya, dari ya, dosa-dosa ini, sadar akan dosa-dosa ini, dan menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, dan berbalik percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah langkah awal ya. Itu ya, itu adalah kemenangannya. Jadi langkah awal dari kemenangan yang sejati tadi ya. Waduh, ini pertanyaannya banyak sekali nih. Yuk, langsung mungkin tambah sedikit, silakan. Terkait dengan bagaimana kemenangan itu bisa mengalahkan satu trauma, ya, sesungguhnya yang bisa mengalahkan trauma atau menyembuhkan dari trauma itu adalah kasih dan pengampunan. Nah, yaitu dalam bahasa Yunaninya agape kai aphesis. Ya, kenapa agape? Ya,
kasih yang Padahal tanpa syarat kasih itu ya? tidak semua agape ya. Hmm. Ada yang ilo. Nah, tapi yang sejati yang bisa menyembuhkan satu trauma itu agape. Nah, adakah orang itu memiliki kasih agape? Ya, itu harus dia mewarisi dari Tuhan Yesus Kristus. Karakternya Tuhan Yesus Karakter gitu ya. betul, Oh, karakternya iya. Tuhan Yesus Kristus Tuhan itu Yesus. memiliki kasih Oh, dan pengampunan. kasih dan pengampunan. Jadi perlu saya tegaskan itu agape kai aphesis ya. Itu. Iya. Baik, terima kasih Sobat Sundiman. Ini pertanyaannya bertubi-tubi. Oke. Dari WhatsApp saya bacakan dulu. Malam Pak narasumber, bagaimana dengan saya? Wah, ini Sorry, saya pertanyaan. minum dulu. Wah, iya. Kita perlu sambil minum karena memang kita sambil santai. Ini agak berat nih pertanyaannya. Yang trauma untuk menikah lagi sebab saya sudah nikah 2 kali dan cara hidup cara hidup. Sebentar, mungkin saya itu nanti dulu. Ini ada yang lain. Selamat malam Pak, bagaimana lepas dari trauma? Ini sebenarnya sudah terjawab ya dari pertanyaan yang dari FB tadi. Bagaimana? Tapi nanti mau ditambahkan dari Sobat Sudiman, silakan. Kemudian dari Bapak Indrajaya, Wisma Indrajaya Darmo. Oh, ini tadi pertanyaannya dari Bapak Indra. Dari mana itu? Dari Sukoharjo, Gayam Sukoharjo. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai bagaimana lepas dari trauma. Mungkin sekilas tadi sudah dijawab atau mau ditambah silahkan. Nanti kemudian ya itulah, ini pertanyaan berikutnya itu traumanya mau agak ya. Mungkin ini bisa agak private ini. Mungkin yang kita lebih ke umum dulu, karena kalau seperti itu lebih private. Mungkin bapak atau ibu yang menanyakan ini nanti bisa didoakan aja ya. Nanti kita berdoa untuk itu. Baik, jadi bagaimana lepas dari trauma itu lebih ringkasnya seperti apa? Ya, betul. Bagus sekali pertanyaan dari Bapak. Saya minum dulu. Iya, tadi dari Bapak siapa? Bapak Indrajaya. Iya, bagus sekali dari pertanyaan dari Bapak Indrajaya. Bagaimana supaya terlepas dari traumatik? Ya, kalau menghapus memori itu tidak bisa. Ya, jadi memori yang terekam di dalam otak bawah sadar itu tidak bisa dihapus, dan itu akan permanen. Tapi itu bisa istilahnya tidak menjadi berakibat buruk. Yaitu kalau di dalam hati seseorang yang mengalami trauma itu sudah memiliki atau dia mewarisi karakter Kristus, yaitu yang kasih, mengasihi dan mengampuni. Maka dia akan tersembuhkan dari trauma itu, walaupun rekamannya masih ada, memorinya itu masih ada, tetapi tidak merusak organ ya. Karena trauma itu bisa merusak organ fisik, bisa merusak organ psikis juga bisa. Jadi kalau sudah ada kasih dan pengampunan, trauma itu tidak menghantam psikis, tidak menghantam fisik juga. Bahkan yang luar biasanya, dalam kasih agape dan pengampunan itu tidak hanya menyembuhkan dari traumatik, tapi memberikan satu
kekebalan. Weh, imunitas Ya, ya. imunitas betul, Waduh, imunitas kayak- ya, kekebalan. Kayak vaksin juga. Vaksin ini. Vaksinnya dari firman Tuhan ya. Masih ada atau saya teruskan? Iya. Oh, begini. Ini tadi kan kita minum kopi ya. Ini Iya. minum kopi. Jadi mengapa? Karena memang saya ini mengajak untuk tadi belum saya sampaikan bahwa suasana supaya sersan, Iya. serius tapi santai. Jadi bukan Betul. sebuah pangkat ya sersan, tapi Iya. juga serda, serius sambil bercanda. Iya, bagus. Ya, sambil minum kopi. Sobat Rasinda yang berbahagia, ini masih ada pertanyaan lagi. Baik, tadi sudah, lalu dari siapa nih? Sari Teja ya. Sari. Shalom bapak-bapak semua, mau tanya kalau bedanya trauma dengan luka batin, terus bagaimana dampak seseorang terkena trauma? Yaitu pertanyaan. Jadi luka batin, saya ulangi ya. Bedanya trauma dengan luka batin sama atau beda, kemudian dampaknya. Wah, ini ada teman kita ini, saya kenal nih, ada namanya yaitu Rasa Bakwan. Oh. Kira-kira inget siapa itu? Iya, Ya. Itu Ya, Shalom ini. di Facebook saya sering lihat. Ya, Wirawan tampan Rasa Bakwan ini komen nih, Jos, terima kasih untuk Josnya. Terima kasih. Kemudian itu dulu saja mungkin dijawab karena ada WA juga Oke. itu, atau sekalian saya bacakan ya, ini banyak nih. Iya. Malam, bagaimana kalau ada anak yang trauma melihat bapak dan ibunya? Lah ini sering bertengkar, kemudian bisa terbawa dalam hidup keluarganya. Nanti dari Pak Jono nih, Karanganyar ya. Kemudian itu dulu. Jadi yang pertama, anak yang melihat bertengkar orang tuanya itu jadi trauma. Yang pertama Ya. tadi mengenai bedanya luka batin Oke. dan trauma. Silakan. Iya. Luka batin adalah tema yang lalu yang dibawakan oleh Pendeta Junaidi Ginting ya. Itu adalah terbawa karena situasi keluarga. Jadi itu turunan. Jadi orang tua yang mengalami luka batin akan menurunkan pada anaknya dengan perlakuannya ya. Orang tua yang disfungsi, dia akan memberikan luka batin pada anaknya dan anaknya akan menjadi disfungsi dulu kalau Iya. dari Pak Junet itu ya. Iya. Jadi ini ya memang saudaraan ya, tapi tetap beda ya. Kalau trauma itu penyebabnya adalah satu kejadian yang buruk. Kejadian buruk. Ya, entah itu kejadian hanya sekali atau terus menerus. Apakah itu kejadian dari anggota keluarga, KDRT, atau dari luar? Ya, dari luar. Nah, itu bedanya. Kalau luka batin itu memang yang menggoreskan itu adalah orang Dari tua. orang tuanya. Ya, orang tua ya. Ya, Ini ya, memang ya, ya. luka batin itu seperti itu ya. Jadi turunan dari orang tua. Jadi penyebabnya Ya, penyebabnya itu ya, adalah orang beda. tua atau orang-orang terdekat. Ya. Orang-orang terdekat. Tapi kalau trauma itu orang yang tidak kenal bisa membuat trauma. Ya. Orang yang jauh, tidak ada hubungan kerabat, ya itu bisa menimbulkan satu traumatik. Saya boleh cerita sedikit ya? Oh, boleh Oke. saja sambil kalau cerita saya tak yang minum ya, Oke. supaya Iya. ini benar-benar Trauma itu bisa disebabkan karena peristiwa besar ya. Seperti tahun 65 itu saya mati segendong ibu saya itu ya. Itu terjadi yang disebut Gestapo itu ya. Itu menyebabkan orang banyak trauma itu. Ya. Saya masih digendong ibu saya, ketakutan lari ke sana kemari ya. Dan pasca itu banyak ibu-ibu yang menangis di depan karena ibu saya itu jualan nasi ya.
Di depannya itu ibu-ibu pada menangis karena suaminya dibunuh ya. Bahkan di depan matanya. Nah, itu pernah terjadi. Dan itu membawa trauma yang berkepanjangan. Setiap keadaan, bahkan suara yang mirip-mirip dengan kejadian saat itu bisa muncul traumanya. Ya. Traumanya bisa muncul. Contohnya misalnya ada suara sepatu ya, brok. Itu teringat kejadian waktu itu. Banyak itu yang terjadi. Begitu ada suara sepatu brok, ada orang yang dijemput dan tidak pulang untuk selamanya. Ya. Nah, itu bisa muncul. Bahkan trauma itu bisa muncul dalam mimpi juga ya. Karena rekaman di otak bawah sadar ini itu bisa muncul sewaktu-waktu. Nah, itu satu peristiwa ya. Tapi di Solo saya melihat itu ada 3 peristiwa yang banyak menimbulkan di Solo ya. Tahunnya saya lupa itu tahunnya. Tapi pernah terjadi di Solo. Di GBIS. Oh, bom. Ya, di GBIS Kepunton. Bom itu ya. Kapolrinya yang kumisan itu loh, sobat. Waduh, saya lupa kalau itu ya. Itu datang ke gereja itu. Ya, silakan. Saya lupa. Itu di GBS Kepunton itu pernah terjadi serangan bom ya. Bom bunuh diri. Ya. Nah, itu ada cewek ya, mahasiswi yang bersaksi di gereja saya. Dia sesungguhnya bukan orang Solo itu kuliah saja di Solo. Maka dia bertamu di gereja GBIS itu ya. Itu dalam bersaksi ya. Karena bom itu diledakkan itu pada akhir kebaktian, jadi tidak ada yang kena. Karena orang jemaat sudah pada pulang, itu diledakkan. Tapi cewek ini pulang paling belakang ini, pulang paling belakang dan melihat dari dekat terjadi peledakan itu. Oh ya. Gitu ya. Sebentar banyak sekali ini nanti tidak kejawab semua ini sobat Sudiman. Sebentar ceritanya ini nanti disambung lagi ini dari WA dulu nih yang banyak. Malam, bagaimana kalau ada anak yang trauma? Sudah tadi yang Bapak tadi belum dijawab tadi ya. Bentar. Kemudian yang kedua itu, selamat malam sobat sejati, saya Ibu Nani dari Kediri. Wow, dari Kediri. Luar biasa. Ya, selamat malam Ibu Nani. Selamat malam. Ibu Nani dari Kediri sampai yang terkenal Kediri itu tahu ya. Saya memiliki pergumulan dalam rumah tangga ketika saya seringkali kata-kata mengalami masalah. Seringkali kata-kata cerai itu terucap dari suami saya. Wah, ini tadi ya terkait dengan KDR juga ini. Untuk malas berdebat atau membangun komunikasi dengan suami, akibatnya saya jadi apatis dan mati rasa. Bagaimana solusinya, Pak? Sebentar, yang tadi belum dijawab itu. Ini banyak sekali pertanyaan. Mungkin singkat-singkat aja jawabannya. Okay. Anak yang trauma melihat orang tuanya bertengkar, terus gimana supaya tidak terbawa dalam hidup keluarga nantinya? Ini singkat. Tapi yang belum selesai dulu ya. Saking banyaknya ini pertanyaan. Oke, ya. Yang belum selesai tadi singkat cerita. Cewek itu terkena serpian bom kakinya ya. Ketika ditanya, bagaimana? Apakah kamu dendam atau benci pada pembawa bom itu? Dia tidak dendam, tidak benci. Nah, artinya dia itu di dalamnya ada kasih dan pengampunan. Oh, kata kuncinya kasih dan pengampunan. Iya. Jadi sehingga kasih dan dia pengampunan. Kebal. Ini yang saya katakan tadi. Imunitas terhadap peristiwa-peristiwa yang potensial membawa traumatik. Nah, terus tadi ada
seorang anak yang trauma karena orang tuanya sering bertengkar ya. Iya. Ada ini. Nah, itu bisa masuk dalam KDRT itu ya. Kalau sampai terjadi kekerasan, Iya. itu sudah masuk ke ini ya, ranah hukum itu ya. Nah, tapi bagaimana ketika seorang anak ini merekam, otaknya merekam, melihat ya, mendengar peristiwa itu, apakah hanya bertengkar? Kalau bertengkar, apakah hanya ada kekerasan fisik atau ucapan ya? Kekerasan itu bisa verbal ya, ucapan. Nah, saya tadi mendengar kalau ada ucapan satu kata, Iya, betul. ya, itu apa, cerai ya? Iya, dari Bu Nani itu. Nah, itu Dari Kediri. membawa trauma. Dan ini terekam di otak bawah sadarnya. Ketika ada ucapan itu, muncul itu traumanya, ya, muncul. Nah, maka ini untuk penyembuhannya ya, kalau untuk penyembuhannya yaitu kembali bahwa kita mengampuni, mengasihi, mengampuni. Hanya itu obatnya. Karena menghapus tidak bisa. Jelas itu tidak bisa. Di konseling mungkin bisa ya. Di konseling, di pastoral konseling. Tapi ini bukan bidang saya ya. Ini bidangnya bopo-bopo pendeta ini ya. Memberikan pastoral konseling. Iya. Ini ada konseling itu. Iya. Monggo silakan. Ini banyak sekali. Ya, Jadi saya kebanyakan. ini membaca dari FB maupun WA aja sampai kewalahan ini. Ada sebentar, ini ada bab. Aduh, ini naik dulu ya supaya tahu pertanyaan sebelumnya gimana tadi. Ada gimana sih caranya, tapi sudah terjawab ya. Gimana cara melupakan, nggak bisa lupa ya. Tadi ada jawab dari Pak siapa tadi. Kok supaya masuk lagi. Oke, kemudian dari WA aja, dari WA. Selamat malam Pak Diman dan Pak Joko. Saya ingin bertanya, selama 1 bulan ini saya merasa sedih dan merasa kosong. Setiap yang saya lakuin rasanya nggak ada artinya. Saya juga sering, ini yang Ibu dari Kediri tadi ya Bu Nani, nanti kita doakan ya. Ibu Nani dari Kediri, yang terkait dengan tadi ya, selalu kepikiran kalau saya bakal gagal di masa depan. Saya down berminggu-minggu. Waduh. Kemudian ada lagi nih, Shalom, saya seseorang mendapat banyak tekanan masalah, lalu tiba-tiba kondisi psikisnya berubah. Dia jadi membenci setiap kebahagiaan orang lain. Iya, kebahagiaan orang lain yang dia lihat, dan merasa bahagia setiap melihat orang lain sedang dalam masalah atau sedang bersedih, gangguan mental. Wah, ini banyak sekali nih, itu termasuk kondisi gangguan. Ini satu pertanyaan, satu orang tapi tanya banyak sekali. Waduh, ini mungkin jadi nanti kita doakan. Iya, kita Namanya doakan ya. dicatat, Ya, untuk Ibu Nani didoakan. dari Kediri ini ya. Tuhan yang akan tolong lah untuk mengenai trauma. Kemudian apalagi nih? Dari Asri Yeyen hadir. Ini hadir. Kemudian dari Pak Doni, narasumber, bagaimana dapat menghapusnya. Ini diulang lagi. Jadi banyak pertanyaan yang mengenai bagaimana dapat menghapus traumatik dari ada dari NTT. Saya pikir tulisannya apa? Tak kira nanti NTT ya, dari NTT. Wah, Pak Doni dari NTT. Terima kasih untuk pertanyaan dan komennya ya. Wah, ini dari Solo ini sampai NTT, Pak Doni. Gimana? Ada dapat menghapus traumatik. Ada juga Pak Paulus Purwoto. Pak Purwoto hadir. Terima kasih Pak Paulus Purwoto. Ya, terima kasih untuk
komen di FB-nya. Tadi silahkan untuk Pak Doni bertanya. Tadi ada juga Bapak yang bertanya, pertanyaannya Oke, sama persis. Ya. Ya, oke, terima kasih Sobat Joko Dik. Jadi pertanyaannya to the point aja langsung. Iya. Traumatik itu terekam di bawah otak, ya, otak bawah sadar. Otak bawah sadar. Iya, jadi otak belakang, otak kecil itu ya. Nah, tersimpan di situ dan itu tidak bisa dihapus memori itu ya. Tidak bisa dihapus. Terlupakan bisa. Tapi saat-saat kejadian yang mirip yang dia lihat, yang dia dengar, itu akan muncul lagi. Bahkan dia bisa muncul di dalam mimpi, tapi untuk dihapus tidak bisa. Tapi bisa dijinakkan. Nah, ini istilah bagus. Bisa dijinakkan. Iya. Gimana kalau seperti Bisa. binatang buas ini? Trauma itu bisa dijinakkan. Wah, menarik ini. Artinya adanya. trauma itu tidak menghantam psikis, tidak menghantam fisik. Jadi walaupun ada trauma di otak bawah sadar kita, itu menjadi jinak dan tidak menghantam. Kalau trauma itu menghantam fisik, itu bisa sakit. Menghantam fisik, psikis, ya. Bahkan kalau itu terlalu berat bisa stres berat atau bisa dikatakan sakit jiwa ya. Kalau menghantam psikis, bisa juga menghantam fisik. Nah, tapi itu bisa dijinakkan Dengan cara? Dengan cara apa? Ketika Tuhan Yesus Hadir. itu di dalam hatinya, Hadir dalam hati. ya, Tuhan Yesus hadir di dalam hatinya, dan karakter Yesus itu bisa memimpin hatinya sehingga mengampuni orang, karena trauma itu sebagian besar disebabkan oleh orang, bisa juga disebabkan oleh bencana ya, tapi sebagian besar itu disebabkan oleh orang sehingga menjadi trauma. Nah, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hatinya, dia memiliki karakter Yesus, mengasihi, mengampuni. Tuhan Yesus itu mengampuni, bahkan berdoa untuk yang menyalibkan dia ya, untuk diampuni, karena dia orang-orang ini tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, Tuhan Yesus berdoa untuk mengampuni itu ya. Bahwa nasihatnya ya, kasihilah musuhmu juga ya. Jadi itulah ya. Tapi tidak bisa dihapus ya. Iya, jadi Tapi tadi bisa dijinakkan. ini ada yang menarik, tidak bisa dihilangkan atau dihapus, tapi bisa dijinakkan. Jadi seolah-olah seperti katakanlah hewan itu supaya tidak sampai menerkam, atau dari istilahnya dari Sobat Iman, menghantam. Ini supaya seperti itu harus dijinakkan. Nah, dijinakkannya tadi dengan cara mengasihi, mengampuni gitu ya, sehingga bisa apa ya, akhirnya orang itu bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang Betul. menyakiti atau yang membuat trauma tadi ya. Iya. Waduh, ini memang perlu latihan kalau begitu ya. Nah, seperti Iya, menjinakkan hewan yang buas itu kan tidak mungkin langsung jinak simsalabim, Iya, abrakadabra, jinak itu kan tidak mungkin ya. Iya. Jadi perlu latihan ini Sobat Iman. Latihannya apa mungkin? Latihan-latihan untuk menjinakkan apa namanya tadi ya, supaya trauma itu tidak menerkam. Iya, betul. Mungkin Jadi memang ya memang harus ada ya, kita harus banyak belajar dari Tuhan Yesus belajar untuk karakter serupa, itu ya, ya. gitu ya. Oh. untuk serupa dengan karakter Yesus. Jadi semakin kita banyak bergaul dengan Yesus, Oh iya. semakin terjadi transformasi Nah, ini menarik ini. karakter Yesus kepada diri kita. Iya. Memang tidak secara Spontan gitu ya. Spontan tidak bisa. Tentu ada waktu, ada proses. Ya, ada proses begitulah. Nah, ini kita harus
terus mendekatkan diri pada Yesus, ya, berdoa. Jadi inilah penyembuhannya, inilah cara menjinakkannya. Jadi memang di dalam kita dekat dengan Yesus, ya sedikit demi sedikit kita akan menyerap, ya, terjadi transformasi karakter itu. Nah. Iya. Jadi teringat tadi pertanyaan dari banyak saudara yang belum sempat tuntas. Jadi secara umum pertanyaan yang saya boleh ringkaskan tuh intinya ingin melepaskan atau melupakan trauma-trauma itu, atau bahkan ini masih ada yang baru 1 minggu yang lalu itu ada KDRT seperti itu ya, itu gimana untuk mengatasinya? Ternyata sama ya, semua mengatasinya dengan cara menjinakkan, ya toh? Iya. Dengan mengasihi, dengan mengampuni. Betul. Sehingga akhirnya nanti bisa imun. Tadi saya kalau boleh Iya. imun atau tahan banting gitu, kira-kira gitu ya. Betul, iya. Mendapatkan serangan-serangan yang bertubi-tubi, mungkin menyakiti, sehingga tidak menjadi trauma. Iya, Kira-kira betul. seperti itu kan. Iya. Oh, jadi itu yang kemudian disebut kemenangan sejati. Betul. Oh, Iya. oke. Jadi Oke. kemenangan atas Kemenangan yang dosa kita diampuni, gitu ya. juga hidup kita Hmm. diberkati. Hidup kita diberkati. Kita dibebaskan dari trauma-trauma dan diberikan satu imunitas kekebalan dari Sebentar. Aduh, pertanyaannya muncul lagi nih. Ini untuk Oke. apa ini? Mereka bagi malam Bapak-bapak, saya usia 70. Wow, ini panjenengan kalah sepuh nih, kalah sepuh nih 70 nih. Apakah bebas dari traumatik? Saya bisa lepas dari penderitaan di dunia ini, Pak Tukimin dari Solo. Jadi apakah bebas dan traumatik saya bisa lepas? Ya tadi sudah disampaikan kalau lepas tidak bisa, tapi dijinakkan gitu. Nanti bisa kemudian lanjut lagi, Pak. Kadang-kadang saya merasakan saya tidak pantas untuk mendapatkan kasih sayang ataupun perhatian dari orang lain. Terkadang lagi saya merasa diri saya terlalu berharga untuk dimiliki orang lain. Saya akan bilang untuk tidak mungkin karena saya trauma dengan kisah. Wah ini ada percintaan itu mungkin patah hati yang berkepanjangan. Saya jadi ingat ada teman yang sampai 3 kali broken heart itu, untuk keempat itu jadi nggak berani. Itu gimana, Sobat Sudiman? Apakah juga termasuk trauma tidak ingin pacaran lagi? Ternyata banyak sekali yang trauma itu tidak hanya masalah anak yang dibully, kemudian KDRT, ternyata dalam percintaan juga ada trauma-trauma. Mungkin ada pengalaman atau teori mengenai hal itu, Sobat Sudiman, silakan. Iya. Jadi kalau dalam teori itu masuk kategori trauma ringan itu. Oh, ringan. Itu trauma ringan. Oh gitu, ya. Karena akibatnya itu tidak menghantam ke fisik atau ke psikis, hanya frustasi. Jadi akibatnya frustasi saja. Kalau masalah broken heart atau putus cinta itu frustasinya ya dia tidak menikah ya. Dia tidak menikah. Tapi kalau traumanya itu berat, itu bisa pelarian ke narkoba. Nah, itu yang membahayakan itu, ya. Iya. Itu bahaya dari bisa ke narkoba, ke efeknya ya. Efeknya ya, ke alkohol juga. Tuh. Tapi kalau patah hati itu dia hanya tidak mau lagi terulang kejadiannya itu ya. Dan itu dalam teorinya itu masuk kategori trauma yang ringan itu ya. Oke. Nanti kita doakan. Iya. Wah, ini luar biasa. Oh, sebentar, ada lagi nih. Dari Kania Marianto, ini salah satu sobat setia juga ini. Shalom. Mbak Kania Marianto ini selalu setia dalam acara Sobat Sejati ya. Oh, ada pertanyaan enggak ini? Cuma para sumber dalam penjelasan tadi, trauma tidak bisa hilang.
gimana hubungannya dengan kemenangan sejati? Kalau trauma tidak bisa hilang. Nah, ya ini kunci pentingnya di sini. Trauma tidak bisa hilang, tadi bisanya dijinakkan. Terus supaya kemenangan sejati itu gongnya ini, silakan. Iya. Iya. Jadi itu memori sih ya. Itu satu peristiwa yang terekam di dalam memori otak kita, dan itu tidak bisa dihapus. Terhapus tidak bisa, ya, terhapus. Tapi bisa ditutupi dengan, diselimuti dengan kasih ya. Tadi saya kata dijinakkan, diselimuti dengan kasih, diselimuti dengan pengampunan. Coba ini sebagai contoh, kalau Anda melihat buah durian ya, kamu peluk ya, sakit enggak? Sakit dong. Iya, terus kita buntel dengan kain bertebal-tebal gitu, terbungkus pakai dakron, pakai kain, dakron kain. Ya, jadi enak sampai ya. tertutup semuanya durinya, kita peluk sakit enggak? Jadi empuk sih. Ya itulah contohnya. Jadi karena busa dakron tadi ya. Iya, jadi Iya. tapi duriannya kan masih ada kan? Duriannya kan masih kita. Iya. Tapi tidak menyakiti tubuh kita. Itu. Lah, dakron dan busa tadi ilustrasi menggambarkan apa ini, Sobat Budiman? Tadi kan kalau durian yang berkulit tajam-tajam itu kan traumanya, bukan? Supaya tidak menyakiti, dibungkus. Yang membungkus itu apa? Iya. Tadi ya, kasih tadi. Kasih tadi ya. Kasih dan pengampunan. Agape kai aphesis ya. Jadi saya tegaskan ini agape ya. Kalau filio itu bukan, itu ya kasih, tapi bukan kasih Kristus itu ya. Iya. Oke. Wah, ini tidak terasa, ini ternyata waktu begitu mengejar kita. Jadi kurang berapa menit ini? Sekitar 5-6 menit lagi. Masih ada pertanyaan? Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab dengan lengkap. Mungkin di WA juga ada, tapi tadi masih ya lupa. Sebentar. Ini cara lupa masak trauma tidak bisa hilang. Nah, ini ada pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan ya, tidak bisa hilang kan. Karena ada di otak bawah sadar ya. Tapi ya di apa ya, dibungkus tadi istilahnya. Dibungkus oleh kasih dan pengampunan tadi ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi enggak? Ya, mungkin karena waktu nampaknya tidak bisa menjawab dengan lengkap dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu saudara sekalian, Sobat Rasinda yang berbahagia. Jadi ya kita akan doakan, ini salah satunya adalah Ibu Nani, dan nanti juga saudara yang mengalami trauma dengan kadar yang tadi disebut Sobat Sudiman, ada yang ringan karena putus cinta itu ringan ya. Kemudian yang KDRT termasuk berat, dan ya baik. Mungkin ada satu kesimpulan akhir, mungkin 1 kalimat 2 kalimat yang pendek begitu bisa disampaikan, silakan. Oke, sebelum kita berdoa, sobat-sobat Rasinda, ya terima kasih atas atensinya. Saya hanya ingin berpesan ya, semoga apakah kita pernah mengalami trauma ataukah berat, ringan atau sedang, kiranya darah Yesus ya, yang akan mengobatinya. Dengan teladan Yesus, dengan karakter Yesus, kasih dan pengampunan, maka kalau kita mengasihi dan mengampuni, maka trauma-trauma itu tidak akan menyakiti ya. Sekali lagi, memang tidak bisa hilang gitu ya, tidak bisa terhapus karena itu terekam dalam memori kita ya. Itu saja
closing saya, mari kita Baik, doakan untuk sedikit menambahi, jadi kesimpulannya bahwa sekali lagi trauma tidak bisa hilang begitu saja, tetapi bisa dijinakkan. Artinya bisa dikendalikan, ya, bisa dikendalikan dengan kasih dan pengampunan tadi sekali lagi, dan itu akan mendapatkan imun gitu ya. Iya, Dapat betul. imun atau kebal terhadap trauma-trauma untuk waktu-waktu yang akan datang. Dan itu semua tadi sekali lagi dikunci karena darah Kristus Yesus. yang merah, seperti malam ini kita merah-merah. Iya. Darah merah ya. Iya. Oke, terima kasih Sobat Rasinda yang berbahagia. Malam ini terpaksa karena waktu yang memisahkan kita, sehingga kita akan bertemu kembali di Kamis yang akan datang dengan topik yang lain. Dan malam ini sekali lagi darah Yesus yang akan menyelesaikan masalah traumatik dari kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kita berdoa dan sekaligus kita tutup acara malam ini. Bapak, dalam nama Yesus kami Ya, Tuhan mengucap Allah, syukur buat malam ini. Haleluya. Kami boleh berinteraksi dengan sahabat atau para pendengar, para Ya, audien Rasinda yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Segala macam pertanyaan, segala problema yang sudah dan yang disampaikan melalui WhatsApp maupun melalui Facebook, kami tidak bisa menjawab dengan sempurna karena waktu dan keterbatasan kami, tapi Roh Kudus dan haleluya. darah Yesus Puji Tuhan. yang akan menolong setiap orang-orang yang mengalami traumatik atau fobia atau luka batin atau apapun yang sedang dialami para sahabat Rasinda yang berbahagia menjadi sembuh Iya, total, menjadi selesai di dalam Kristus yang akan memberikan pengampunan, memberikan kasih yang sempurna, Haleluya. sehingga mendapatkan imunitas yang benar-benar kebal terhadap serangan-serangan traumatik untuk waktu-waktu yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi Tuhan, Kau sungguh baik kesempatan ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap acara Rasinda. Segala pujian, hormat, kemuliaannya bagimu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa haleluya. Amin. Ya. Amin. Sobat Rasinda, sejati program sejati pada malam hari ini kita diberkati oleh materi pada malam hari ini. Terima kasih untuk Sobat Jokotik maupun Sobat Sudiman yang sudah membawakan program sejati pada malam hari ini. Sobat Rasinda, banyak yang masuk melalui WA maupun komen di Facebook, dan mungkin ada beberapa yang tidak terjawab. Tapi kami percaya bahwa seluruh materi ini dapat menjawab setiap pergumulan Sobat Rasinda. Dan Sobat Rasinda, sampai berjumpa di program selanjutnya. Dan kita percaya bahwa setiap program-program yang berlangsung, khususnya program sejati, menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih untuk sobat-sobat yang dari dalam kota. Ada yang dari Solo, ada yang dari Wonogiri, ada yang dari NTT Bapak, ada juga yang dari Jakarta juga ada, dari Kediri juga ada, dan ini didengarkan hampir di seluruh Indonesia dan hampir seluruh dunia, sehingga materi-materi kita jadi berkat bagi banyak bangsa. Akhirnya selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.